Halo, aku Helena Noviani Surya dari kelas 11D absen 13. Di video kali ini aku akan membahas beberapa soal mengenai induksi matematika. Soal yang pertama, tentukan nilai N yang memenuhi sigma K sama dengan 1 dengan batas atasnya adalah N, 2K plus 9 sama dengan 875. Yang pertama kita tulis ulang lagi soalnya, kemudian 2K plus 9 ini kita bisa ubah menjadi bentuk notasi sigma menjadi 2 sigma K sama dengan 1 dengan batas atas N ditambah N sigma K sama dengan 1 9 sama dengan 875. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa ubah bentuknya menjadi sebuah deret bilangan atau deret aritmatika. Nah, ini kan K awalnya adalah 1 dengan batas akhirnya N, maka kita bisa buat deretnya menjadi 1 plus 2 plus titik-titik-titik hingga N. Nah, untuk yang ini, kita bisa ubah. Nah, untuk mengubah ini ada sedikit tips untuk teman-teman, yaitu dengan cara batas atas dikurangi batas bawah, ditambah 1. Nah, ditambah 1 ini adalah rumus pastinya, kemudian dikali angka yang ada di bentuk notasi sigma ini. Nah, untuk soal ini berarti caranya batas atasnya tadi kan adalah N, maka N dikurangi 1 batas bawahnya ditambah 1 rumus pasti dikali 9. Nah, kemudian untuk mengerjakan deret ini kita akan menggunakan yang namanya SN. SN itu adalah rumusnya N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 dikali B. Dan kemudian yang bagian ini kita bisa ubah, bisa hitung menjadi 9N. Nah, untuk tadi rumus SN-nya, A itu adalah awal. Berarti kita bisa tulis menjadi 1, karena awal dari deret bilangannya tadi adalah 1, maka kita isi 1. Kemudian B-nya itu tadi adalah bedanya, maka 1 kedua itu bedanya 1, maka kita juga isi 1. Kemudian kita hitung menjadi N dalam kurung N plus 1 ditambah 9N sama dengan 875. Kemudian kita bisa kalikan pelangi N kali N dengan N kali 1 menjadi N kuadrat ditambah N ditambah 9N sama dengan 875. Kemudian kita hitung, jadi N kuadrat ditambah 10N dikurangi 875 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita bisa buat menjadi bentuk faktor, yaitu N ditambah 35 dan N dikurang 25 sama dengan 0. Kemudian kita bisa cari N-nya dari sini. N-nya yaitu negatif 35 dan N sama dengan 25. Nah, karena negatif 35 ini, 35-nya ada negatifnya, otomatis dia akan TM. Dan kemudian maka nilai N yang memenuhi untuk bentuk sigma tersebut adalah yang 25 ini. Jadi nilai N yang memenuhi yaitu 25. Oke, sekarang soal yang kedua. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik-titik-titik N kuadrat sama dengan N dalam kurung N plus 1 dalam kurung 2N plus 1 per 6 untuk setiap bilangan asli N. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada beberapa langkah untuk mengerjakan soal ini. Langkah yang pertama yaitu langkah basis. Langkah basis ini untuk N sama dengan 1. Jadi, N dari yang ada di soal ini kita isi angka 1. Dan hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Berarti rumus benar untuk N sama dengan 1. Langkah berikutnya atau langkah kedua yaitu dengan langkah induksi. Asumsikan bahwa N sama dengan K. Jadi, N-nya ini kita isi menjadi K. Kita tulis ulang lagi soalnya dari yang awal, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik-titik-titik. Nah, N-nya ini kita ubah menjadi K, jadi K kuadrat sama dengan sisi kanannya ini kita juga ubah N-nya menjadi K, jadi K plus 1, 2K plus 1 per 6. Nah, kemudian berikutnya akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini kita tulis ulang lagi dari 1 kuadrat sampai K kuadrat. Kemudian kita tambah K plus 1 untuk menggantikan K-nya ini. Karena tadi kan N sama dengan K plus 1. Jadi kita bikin K plus 1 kuadrat. Sama dengan
Untuk yang sisi kanan ini juga sama, hanya kita ubah jadi K plus 1. Jadinya K plus 1, K plus 1 plus 1, dalam kurung 2 K plus 1 plus 1 per 6. Nah, kemudian dari 1 kuadrat hingga K kuadrat ini, itu kan bentuknya sama dengan yang di atas ini. Nah, maka kita tinggal tulis ulang aja K yang bagian kanan ini, kita tulis ulang di sini, ditambah K plus 1 kuadrat dan tujuannya. Nah, ingat ya teman-teman, ini itu adalah tujuannya yang akan kita buktikan bahwa rumus tersebut benar untuk setiap bilangan asli n. Nah, kemudian kita bisa samakan penyebutnya menjadi per 6. Kita tinggal tambahkan 6 untuk bagian K plus 1 kuadrat. Kemudian karena di sini dia punya K plus 1 dan di sini juga ada K plus 1. Jadi K plus 1 per 6 ini kita bisa keluarkan. Dan kemudian kita buat K 2K plus 1 plus 6 dalam kurung K plus 1. Kemudian kita hitung yang ada di dalam kurung ini. Dan hasilnya menjadi 2K kuadrat ditambah 7K plus 6. Kemudian kita ubah menjadi bentuk faktornya yaitu 2K plus 3, K plus 2. Nah, kemudian sisi kiri dan ruas kiri dan ruas kanan itu sama menjadi K plus 1, 2K plus 3, K plus 2 per 6. Sisi kanannya yaitu tujuannya juga sama, K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Nah, maka rumus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah n kuadrat sama dengan n plus 1, 2n plus 1 per 6. Itu terbukti benar untuk setiap bilangan asli n. Nah, kemudian soal yang nomor 3. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 2n plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat n plus 1 untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 3. Nah, berarti soal ini itu termasuk soal pertidaksamaan. Yang pertama, sama seperti soal yang sebelumnya dengan induksi matematika, berarti ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu langkah basis. Nah, n-nya ini diisi 3. Kenapa diisi 3? Karena di soal setiap bilangan asli itu n-nya lebih besar sama dengan 3. Maka kita isi 3. Kemudian jadi hasilnya 8 lebih kecil dari 9. Nah, berarti rumus ini terbukti benar untuk n sama dengan 3. Kemudian langkah berikutnya juga langkah induksi. Asumsikan benar untuk n sama dengan k. N-nya sama, kita ubah menjadi K, jadi 2 dalam kurung K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Kemudian berikutnya akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka K-nya kita ubah menjadi K plus 1. Nah, ini, bentuk ini itu adalah tujuannya. Ada notes kecil, kita ubah bentuknya ini, kita hitung, maka hasilnya adalah 2K plus 4 itu lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1 plus 1. Nah, kemudian kita kembali lagi ke langkah 2 ini, kita kerjakan. 2 dalam kurung K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Kita hitung lagi menjadi 2K plus 2 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Nah, tadi di notes itu 2K plus 4 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1 plus 1. Nah, ruas kiri ini kita harus samakan, maka dia perlu ditambah 2 karena di sini cuma baru ada 2K plus 2. Maka kita perlu tambahkan plus 2. Jika ruas kiri kita tambahkan plus 2, maka ruas kanan juga kita harus tambahkan plus 2. Jadinya 2K plus 4 itu lebih kecil dari 2 pangkat K plus 3. Kemudian 2K plus 4 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat 1 plus 1. Nah, ini ada sebuah notes juga bahwa 2 pangkat K itu lebih besar dari 2 pangkat 1. Maka kita bisa ubah bentuknya seperti ini. Kemudian 2K plus 4 lebih kecil dari 2 kali 2 pangkat K plus 1. Kemudian 2K plus 4 lebih kecil dari 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1 plus 1. 2K plus 4 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1 plus 1. Nah, berarti pertidaksamaan di atas benar untuk n lebih besar sama dengan 3 dan n adalah bilangan asli. Kemudian soal yang keempat, soal yang terakhir. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 5 pangkat n plus 1 dikurang 4n dikurangi 5 habis dibagi 16 untuk setiap bilangan asli n. Nah, untuk mengerjakan soal ini, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita menggunakan beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah basis. Untuk
N sama dengan 1. Maka N-nya kita isi 1, hasilnya itu adalah 16. Nah, 16 ini itu habis dibagi 16. Maka rumus benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka N-nya kita ubah menjadi K, dan menjadi 5 pangkat K plus 1 dikurang 4K dikurang 5 sama dengan 16A. Nah, ini nanti kita lihat lagi setelah kita mengerjakan soal langkah yang berikutnya. Kemudian akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 dan habis dibagi 16. Nah, oke, berarti K-nya ini kita ubah menjadi K plus 1. N-nya kita ubah menjadi K plus 1, maka 5 K plus 1, pangkat K plus 1 dikurang 4 dikali K plus 1 dikurang 5. Nah, kita bisa hitung 5K plus 1 itu berarti menjadi 5K pangkat K plus 2 dikurang 4K min 4 dikurang 5. Nah, 5K plus 2 ini kita bisa ubah menjadi 5K plus 1 dikali 5 pangkat 1. Nah, kemudian kita kembali lagi ke langkah 2 yang ini. Kita di sini punya 5 pangkat K plus 1 dikurang 4K dikurang 5 sama dengan 16A. Di langkah yang ketiga ini kita juga punya 5 pangkat K plus 1. Maka kita bisa pindahkan negatif 4K ke ruas kanan dan negatif 5 juga ke ruas kanan. Maka jadinya adalah 5 pangkat K plus 1 sama dengan 16A ditambah 4K plus 5. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ini 16A plus 4K plus 5 untuk menggantikan 5K pangkat K plus 1. Kemudian dikali 5 dikurang 4K min 9. Kita hitung menjadi 80A ditambah 16K ditambah 16. Kita bisa keluarkan 16-nya menjadi 16 dalam kurung 5A tambah K plus 1. Nah, ini 16-nya itu bisa dikeluarin, maka habis dibagi 16. Jadi, 5 pangkat N plus 1 dikurang 4N min 5 habis dibagi 16 untuk semua N bilangan asli. Nah, jadi itu tadi pembahasan beberapa soal mengenai induksi matematika. Terima kasih.